Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak hari ini? Luar biasa. Udah ada yang sarapan? Belum. Wah, sangat disayangkan. Maunya kan sebelum masuk, 5 menit sebelum masuk, alangkah lebih baiknya kalian sarapan dulu karena supaya proses pembelajaran itu lebih efektif gitu, lebih semangat kalian. Jadi materi itu lebih cepat meresap. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau cek dulu kalian ada sampah nggak kira-kira di bawah itu? Udah pilih. Oke, nah kalau ini dirapikan sedikit kecilnya. Oke, udah rapi. Oke, udah siap belajar? Siap. Sebelum belajar kita harus Baca doa. yes, good. Siapa di sini kira-kira ketua yang bakal mimpin doa kita? Saya, Bu. Ya. Bu. Oke, silakan. Nah, jadi Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. oke, terima kasih Nak udah memimpin doa dan untuk selanjutnya kita akan siap mulai pembelajaran. Enggak kira-kira ada yang masih ingat nggak kalian tentang materi kita minggu lalu? Apa sih abad pertengahan atau Middle Age itu? Abad pertengahan itu di situ ada rumusnya Romawi kuno itu. Iya. Romawi kuno. Penyebaran Kristen, feudalisme dan runtuhnya Konstantinopel. Oke, bagus. Itu pasti ada belajar ya sebelum masuk ke ini. Oke. Sebelum itu sedikit Ibu jelasin bahwa di abad pertengahan ini adalah abad di mana penguasaan gereja itu sangat menguasai Eropa pada saat itu. Jadi orang-orang Eropa itu mereka tidak memiliki kebebasan hak berpikir. Mereka mau berpikir, mau mengeluarkan ide dan gagasannya itu enggak sebebas pada zaman Renaissance. Karena kenapa? Penguasaan gereja pada saat itu sungguh sangat mencekam. Nah, itu. Oke, ada yang tahu nggak? Apa sih itu zaman Renaissance itu? Tahun ke-8, belum ada ilmu pengetahuan. Zaman Renaissance, yakin? Coba ditarik ulur. Tadi abad pertengahan tuh ke-8. Masa udah Renaissance depan dari pertengahan ke-8 juga? Saya Ya, coba kamu. zaman Renaissance itu zaman kelahiran kembali, Bu. Oke. Cuma saya nggak tahu kelahiran apa. Oh, nggak tahu ya kelahiran apa. Jadi di zaman Renaissance ini Iya. Di zaman Renaissance ini yang lahir kembali itu adalah kebudayaan Romawi dan Yunani kuno. Jadi kenapa pada zaman Renaissance ini yang lahir itu kebudayaan Yunani dan Romawi kuno? Karena mereka ingin melahirkan ini kembali karena pada zaman ini kebebasan hak berpikir itu tidak sama seperti di zaman abad pertengahan. Di zaman Yunani dan Romawi kuno itu mereka diberi kebebasan hak berpikir. Jadi makanya kenapa banyak lahir para filsuf, ada Aristoteles, ada Plato. Itu lahir pada zaman-zaman Yunani kuno ini karena mereka memiliki hak kebebasan berpikir. Makanya pada zaman Renaissance ini mereka orang-orang Eropa yang sudah tertekan pada zaman abad pertengahan menginginkan kebudayaan Yunani kuno ini lahir kembali pada zaman Renaissance. Nah, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Renaissance itu cukup berkembang pesat. Sehingga para filsuf itu kembali merintis, mengembangkan kembali ilmu-ilmu pengetahuan yang ada pada zaman Yunani dan Romawi kuno pada zaman Renaissance tersebut. Kalian ada yang tahu nggak ilmuwan atau ilmu pengetahuan baik itu dalam bidang astronomi atau karya seni yang lahir pada zaman Renaissance itu tahu nggak apa yang lahir pada saat itu? Karya seni lah, kalian tahu nggak seni apa yang pada saat itu hingga pada saat ini terkenal banget tuh? Ada yang tahu nggak? Ilmu.
Ya, ilmu filsafat. Oke. Tahu nggak tokohnya siapa? Plato itu di zaman Yunani. Ya, silakan. Leonardo da Vinci. Oh, iya, tapi Leonardo itu lebih ke seni. Jadi Leonardo da Vinci itu betul dia hidup di zaman Renaissance, tapi dia lebih keahliannya beratnya ke seni. Yaitu salah satu karyanya, tahu nggak karya Leonardo da Vinci ini? Ferrari. Ada yang tahu nggak? Mercedes. Ada yang tahu nggak? Kamu tadi ada yang tahu nggak Leonardo itu apa seninya yang dihasilkan? Bisa Mona Lisa. Oh iya, betul. Itu lukisan Mona Lisa terkenal kan sampai sekarang. Nah, itu hasil karya pada zaman Renaissance. Dan ada juga yang gambar ini, penjamuan terakhir. Itu juga lahir pada zaman Renaissance. Yesus, Pak. Ya, Yesus penjamuan terakhir. Ya. Nah, oke. Untuk materi hari ini, sebelum kita akhiri, sebelum Ibu kasih kalian evaluasi, ada nggak pertanyaan kira-kira yang belum kalian mengerti yang ingin ditanyakan dari pertanyaan ini? Ya, Bu. Oh iya, silakan. Nah, itu aja sih, Bu. Jadi kenapa harus kebudayaan Yunani dan Romawi itu dilahirkan kembali? Oke, makasih atas pertanyaannya. Good job ya atas pertanyaannya. Tadi udah Ibu singgung juga sedikit. Kenapa harus kebudayaan Yunani dan Romawi kuno yang ingin mereka lahirkan kembali? Karena seperti tadi, karena di dua zaman ini kebebasan hak berpikir, sehingga makanya lahir nanti Yunani ini, para filsuf-filsuf di Romawi ini juga lahir bagaimana sistem-sistem pemerintahan yang bagus kan. Ada nama itu kalau tidak salah Trias apa tuh yang di Romawi? Athena, Sparta. Ya, Trias itu. Nah, ini lahir pada zaman Romawi. Kenapa? Karena pada saat itu mereka itu diberikan hak dalam berpikir. Kamu, misalnya, kamu nak mau hidup di zaman Romawi atau Yunani, kamu diberi hak, Bu, saya punya gagasan ini. Kamu keluarkan, itu kamu nggak dibunuh. Beda di abad pertengahan. Kamu mengeluarkan gagasan tentang tata surya, kayak Kopernikus nih, mengeluarkan gagasan tentang tata surya, dibunuh dia oleh pihak gereja. Karena gereja menganggap itu bertentangan dengan ajaran gereja, tidak menguntungkan bagi gereja. Simpulkan nggak? Apa sih hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari zaman Renaissance ini? Pentingnya bebas berpikir. Yes, bebas berpikir ya. Orang-orang kalian ingin merdeka ya, merdeka. Apakah kira-kira dalam negara kita ini sedang merdeka kalian berpikir? Tidak. Oh, tidak. Oh ya, cukup. Oke, ada yang lain? Kira-kira ngambil kesimpulan? Sama. Karena bebas berpikir itu penting ya untuk kemajuan suatu Bangsa. ya. Betul. Untuk itu, Ibu udah kasih kalian evaluasi pertanyaan. Ibu juga mau kasih kalian lembar kerja ya, LKPD, boleh ya? Boleh. Ibu mau ngecek nih kalian kira-kira udah sejauh mana paham. Ibu boleh diisikan aja ya. Oke, udah siap nak? Oke. Berikan berapa skor kalian, Ibu untuk berikan nanti. Dan untuk hari ini, terima kasih anak-anak Ibu udah berpartisipasi di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kalian Ibu lihat sangat semangat untuk mendengar pembahasan materi kita tentang hari ini ya, pada hari ini, dan juga sudah menjawab lembar pertanyaan yang Ibu kasih. Semoga materi ini bisa kalian jadikan sebuah pembelajaran untuk kedepannya. Itu Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus. Audio Jungle.